Ampun Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أما بعد. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah sedaya ingkang sanget kula mulyakaken. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun dalam menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa antum kullu amin bi khair. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala. Kalian mugi-mugi kula panjenengan sami-sami dipun kembalikan sesuai fitrah kula jenengan, dosa-dosa kula jenengan dipun sepunteni dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara tiyang mriki nggih nyuwun agengipun pangapunten, mohon maaf lahir batin. Jane minal aidin wal faizin niku maknane duduk mohon maaf lahir batin boten. Para bapak, para ibu ingkang sadaya kula mulyakaken, rasanya cukup lama nggih boten ngaji teng mriki. Sebelum Ramadan libur, Ramadan nggih boten ngisi teng mriki. Duka. Mriki traweh no boten? Traweh nggih. Tapi imam lokal kan nggih. Nggih. Kula nggih teng griya mawon, pas boten medal nggih teng griya mawon. Traweh di sekitar rumah. Kita ikuti menapa ingkang dipun aturaken kalian pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Muga-muga sami-sami dipun paringi sehat, seger waras, panjang umur ingkang barokah manfaat. Manawi ingkang sampun wektalipun mugi-mugi dipun paringi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab ngeten, saderenge kula ngaji tentang Syawalan niki silaturahim, para bapak, para ibu ngeten, prinsipipun wonten 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul
Kul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semuanya, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan buat kita semua. Huwa maulana, dialah zat yang maha menolong melindungi kula panjenengan sedaya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah bertawakal, berserah diri orang-orang yang beriman. Alhamdulillah termasuk kula panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, maksudipun napa berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus kita ikuti ini. Bapak Ibu, ini firman Allah. Kita orang yang beriman kepada Allah harus yakin akan kebenaran firman Allah. Kira-kira yakin atau betul? Yakin. Harus yakin. Yakin bahwa apa yang difirmankan Allah ini merupakan suatu kebenaran mutlak. Napa? Sing pertama kita, tidak akan pernah sampai kapanpun menimpa kepada kita semua kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan yang harus ditanamkan dalam batin kita. Akidah, teologi. Apa artinya? Bapak Ibu, virus COVID-19 telah menyebar di berbagai belahan dunia. Bahkan di luar negeri cukup dahsyat. Bapak Ibu yang saya telah muliakan, tentu kita harus prihatin. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Apapun itu tidak akan pernah terjadi kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini akidah yang harus ditanamkan di sini. Kita harus yakin kalau Allah sudah menetapkan pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini yang harus kita yakini. Yakin bahwa sesuatu yang terjadi pada kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, takut, cemas, khawatir, inggih, sami, kula nggih ngoten kok. Sinten sing wani mati? Nggih, sami. Ya wedi lara, ya wedi mati. Sami mawon, kula nggih wonten. Badhe teng masjid wedi yon, wedi mati, wedi lara. Tapi para bapak, para ibu, nipun wayahe mati tiyang niku nggih mati kok nggih. Wayahe mati. Mboten mergo Covid ngeten niki nggih. Mboten. Nek pun wayahe mati pasti mati. Nek pun wayahe lara pasti lara. Menungso. Mboten usah khawatir teman-teman. Wedi, cemas, khawatir pasti niku sifatnya menungso. Tapi harus kita yakin pada firman Allah ini. Niki sing pertama. Yang kedua, para bapak, para ibu, huwa maulana, dialah Allah yang melindungi, yang menolong kula kalian panjenengan. Siapa yang bisa melindungi kita dari virus COVID-19 ini? Allah. Pertebal maskernya, ini Allah ngersakaken. Kirang nopo ADP niku nggih? Kirang nopo itu sudah berkelas internasional. Saya mati kok nggih. Wayahe mati. Kirang nopo niku yang dipakai oleh tenaga medis ternyata masih tertular. Protokol seperti apa yang tidak diikuti oleh mereka ternyata masih tertular. Mergo napa? Pun dikersakaken dening Gusti Allah. Tapi kita tidak boleh kemudian mengabaikan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Boten pareng. Pernah saya sampaikan di media sosial, di pengajian-pengajian, para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kalimil majdhum wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin aw rumhaini. Ini hadisnya Rasulullah. Konsep tentang physical distancing itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jaga jarak itu bukan hanya karena ada COVID-19 ini, boten. Itu sudah ada dalam hadis. Kalimil majdum wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin aw rumhaini. Orang yang terkena penyakit lepra, kata Rasul, berbicaralah dengannya. Jarak antara kamu dengannya 1 atau 2 tombak. Itu apa artinya? Physical distancing. Jaga jarak. Kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, monggo. Itu protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita ikuti. Tapi keyakinan kula jenengan tetap ngeten. Sakjane sinten sing saged ngreksa kula jenengan niki? Gusti Allah. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sing terakhir, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kula jenengan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah maka berserah dirilah, bertawakallah orang-orang yang beriman, termasuk kula kalian panjenengan sedaya. Bapak Ibu, keyakinan sudah kita luruskan. Protokol kesehatan sudah kita ikuti. Sudah berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari itu, pasrah kepada Allah. Lalu terus boten nyambut damel. Ya tetap. Lalu terus boten salat teng masjid. Ya tetap. Terus boten belanja teng pasar. Mana apa terusan? Sampai saniki boten enten kok sing ngeteri sego bungkus teng griya kula. Boten wonten. Ya bojo kula ya teng pasar. Nggih. Yang kula sebagai suaminya ya golek dhuwit terus. Mboten golek dhuwit pripun? Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, akidah kita luruskan bahwa apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu keyakinan teologis yang harus ditanamkan di dada kula jenengan. Akidah kita luruskan. Allah yang maha menolong kita. Allah yang maha menjaga kita. Syariatnya, protokol kesehatan kita ikuti. Selebihnya sikap kita, akhlak kita kepada Allah gimana? Pasrah. Boten malih. Wae lara ya lara, wae mati ya mati. Wong sing mati-mati niku lho nggih. Boten mergo Covid niku ancen wis catetane mati. Masih gak ono Covid ya tetap mati. Hastu. Jadi para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, wedi cemas inggih, tapi monggo sarang-sarang wedi cemas itu jangan sampai mengabaikan kewajiban kula kalian panjenengan. Kewajiban golek rezeki, kewajiban sholat, kewajiban sembarang alir, kewajiban semuanya. Karena ini semua adalah subhanallah para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, bagian dari ujian bagi kita dan azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah para bapak, para ibu, itulah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi mutaakhir ini, dan mari kita sekarang ngaji tentang pentingnya silaturahim. Karena bulan Syawal ini bulan silaturahim. Tapi rupanya gara-gara Covid ini akhirnya orang takut silaturahim. Padahal kita dianjurkan dalam hadis, bukan dianjurkan begitu. Dijanjikan dalam hadis, man ahabbah ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi ajalihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin usianya rizkinya dilapangkan oleh Allah. Termasuk rizki itu apa? Ya kesehatan ini kan rizki, pemberian Allah. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah, maka sambunglah silaturahim. Sakniki wong wedi silaturahim mergo wedi mati. Orang tidak silaturahim karena takut mati. Padahal dijanjikan oleh Rasulullah, orang silaturahim itu dijanjikan apa? Rizkinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita over, berlebihan lagi. Berlebihan kita.
Jadi para bapak ora ibu, kula biya tetep ya silaturahim. Tapi sing gak gelem di silaturahim ya gak tak parani ngono, gak gelem. Sing gelem-gelem ya tak parani nggih. Tak parani. Dulur-dulur kula teng Madura mboten enten napa-napa nggih. Gelem sedaya nggih tak parani sedaya. Teng mriki enten sing WA kula gak nrima tamu, ya wis gak tak parani. Gak gelem ya. Pripun malih ngoten nggih. Gak gelem. Kula nek tiyang purun salaman kula. Gak gelem salaman ya wis gak apa-apa. Nggih. Nggih wedi kula, tapi ya napa ngoten, sing gelem salaman ya salaman. Nek gak gelem ya gak apa-apa. Kula yakin kok mboten mergo salaman iku terus kula mati ngoten. Kula yakin tidak karena salaman itulah lalu saya mati, mboten. Keyakinan kula. Mila para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, mila monggo sareng-sareng maos ayat niki dalam kaitannya dengan silaturahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس hai umat manusia. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau seruannya umat manusia ini berarti sifatnya universal, tidak eksklusif. Ada banyak seruan di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, yang sering kita dengar. Juga sering kita dengar dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, atau sering kita baca, ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Contohnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Sama dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Sifatnya lebih universal. Semua umat manusia yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, surat An-Nisa ini kan surat ayat pertama dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini adalah surat Madaniyah. Apa surat Madaniyah? Surat yang diturunkan pasca Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat yang diturunkan setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Karena surat ini diturunkan pasca hijrah, maka seruan-seruannya surat-surat Madaniyah itu lebih banyak ke ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena masyarakat yang di Madinah pada saat itu sudah banyak yang beriman, maka seruannya lebih menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ayat ini menggunakan seruan An-Nas. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan hal yang sifatnya universal. Tidak hanya kepentingan umat Islam, orang-orang yang beriman, tapi juga kita semua umat manusia. Apa saja yang diserukan oleh Allah? Para bapak, para ibu, 1, 2. Yang pertama, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang pertama seruan Allah, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri dan menciptakan dari seorang diri itu pasangannya. Lalu wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari dua insan itu lalu Allah tebarkan banyak orang lelaki dan banyak orang perempuan.
Bapak Ibu, seruan yang pertama dari ayat ini adalah takwa. Sudah sering disampaikan tentang takwa adalah takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah kita ucapkan tapi sulit diamalkan. Kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk takwa kepada Allah? Untuk menjaga, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, karena sesungguhnya kita ini, Bapak Ibu, ciptaan Allah. Maka kalau kita ini ingin hidup diridhoi Allah, dirahmati Allah, disayangi oleh Allah, maka kita harus mengikuti ketentuan yang menciptakan kita. Contohnya ngeten. Niki contoh paling sederhana mawon, paling sederhana. Panjenengan kagungan mobil Avanza lah, nggih, mobil sejuta umat nggih. Avanza lah. Bapak Ibu, kalau mobil panjenengan mobil Avanza ini ingin awet, nyaman, nggih, boten rewel, gimana? Ikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh produsennya, oleh Toyota. Dikengken servis, nggih monggo servis. Spare partnya dikengken pakai niki, monggo dipakai. Kengken ganti oli, nggih monggo ganti oli. Ikuti ketentuannya. Insya Allah mobil ini akan nyaman. Boten rewel, boten mogok. Kenapa? Karena mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh produsen. Produsen ini yang lebih mengetahui tentang baik buruknya mobil ini. Kula jenengan sinten produsennya? Siapa yang menciptakan? Allah. Maka ikuti ketentuan Allah. Jika kula jenengan mengharapkan nyaman, tenang, sajane urip lah. Sing penting lah nyaman to nggih. Tenang, anteng lah ngoten to nggih. Kepengen kados ngoten, ikuti ketentuan atau bahasa sekarang protokolnya Allah. Ikuti ketentuan-ketentuan Allah. Perintah-perintah Allah kita lakukan, larangan-larangan Allah monggo kita sebisa mungkin kita hindari. Jika kula jenengan kepingin selamat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang maha tahu tentang keselamatan kita. Maka Allah yang maha tahu tentang kenyamanan kita. Maka Allah yang maha tahu tentang bagaimana kemaslahatan kita. Karena pada hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah dari seorang diri, artinya Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan pasangannya Ibu Hawa. Dari kedua orang inilah kemudian lahir miliaran manusia yang menyebar di berbagai belahan dunia sampai sekarang. Bahkan subhanallah ada nasihat, ada pesan. Tadi saya tulis di media sosial, ada pesan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas begini, khuliqat al-mar'ah minar rajul faju'ilat nihmatuha fir rajul wa khuliqar rajul minal ardi faju'ilat nihmatuhu fil ardi fahbisu nisa'akum. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini kalam hikmah dan sekaligus pesan moral dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kata beliau, perempuan itu diciptakan dari orang laki. Ini penjelasan dalam Islam, dalam hadis. Kita monggo membaca teori Charles Darwin tentang spesies itu, tentang evolusi, monggo. Tapi ini penjelasan di dalam Al-Quran. Ini bukan teori, ini adalah firman Allah. Para bapak, para ibu, firman Allah ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu, makanya kata sahabat Allah Ibn Abbas gini, perempuan itu diciptakan dari orang laki.
Apa yang kemudian terjadi? Faju'ilat nihmatuha fir rajul. Maka wajar kalau kemudian syahwat perempuan, keinginan perempuan itu fir rajul, ada di dalam orang lelaki. Wa khuliqar rajul minal ardi faju'ilat nihmatuhu fil ardi. Sementara orang laki itu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, diciptakan dari tanah. Maka syahwatnya orang laki itu ya ada di tanah. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Istri-istri kalian proteksi, jaga, lindungi, dirumahkan. Masya Allah, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada kita semua umat manusia agar bertakwa kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah yang maha tahu tentang kebaikan kita. Lalu yang kedua, diulangi lagi oleh Allah, wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah. Diulangi 2 kali. Bertakwalah kepada Allah. Tadi sudah diserukan untuk bertakwa, diulangi lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna, di mana kalian saling meminta dengan nama Allah. Wal arham, baru pesan Allah yang kedua, seruan Allah yang kedua adalah wal arham, jagalah rahim, sambunglah rahim, rajutlah silatur rahim. Bagaimana merajut silaturahim? Niki para bapak, para ibu yang satu kula muliakan. Sakjane nek kula jenengan diparani dulur, lajeng kula jenengan marani omahe dulur, niku wajar. Lho mari diparani kok. Nggih, mantun diparani. Silaturahim itu yang paling esensial adalah dalam hadis, laisal wasil bil mukafi. Orang silaturahim itu bukan orang yang membalas silaturahim. Boten. Nek kula jenengan mantun di WA, mantun di telepon, lajeng nelpon, wajar. Wajar. Di chat dibalas, wajar. Di telepon diangkat, wajar. Tapi silaturahim yang sesungguhnya itu adalah walakinil wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Orang silaturahim yang beneran itu adalah ketika hubungan persaudaraan itu sudah renggang, sudah jarang ketemu, sudah tidak saling telepon, sudah tidak saling marani, sudah tidak saling sapa, bahkan sudah bermusuhan antar satu dengan yang lain. Lalu wasalaha, subhanallah, karo dulur gak disopo nggih mboten direken, lalu panjenengan hadir, datang untuk ziarah ke rumahnya, atau panjenengan telepon, atau panjenengan bantu, atau minimal sekarang di WA, di chat. Itulah silaturahim yang hakiki. Nah, kula jenengan namung nerimu telepon, namung bales orang silaturahim, wajar lah.
Artinya apa? Silaturahim niku para bapak, para ibu, sing paling sae itu yang memulai pertama kali. Yang memulai. Samilah kalian kula jenengan nek disapa tiyang lajeng panjenengan jawabi sapaan orang, wajar lah, wajar. Nggih wong disapa. Wong disapa gak gelem jawab niku sing nemen niku nggih. Sing nemen. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, nek jenengan disapa lajeng jenengan jawab, wajar. Tapi jenengan punya inisiatif untuk menyapa duluan, itu yang luar biasa. Jenengan punya inisiatif untuk telepon duluan, itu yang luar biasa. Jenengan punya inisiatif datang ke rumahnya duluan, itu yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sampaikan, laisal wafil bil mukafi. Orang balas silaturahim itu ya bukan itu silaturahim. Silaturahim yang sesungguhnya itu adalah ketika hubungan persaudaraan itu sudah mulai putus, lalu kalau jenengan punya inisiatif untuk nyambung lagi, untuk menyapa lagi, untuk datang ke rumahnya, untuk nelpon, itulah esensi yang sesungguhnya dari makna silaturahim. Oleh karena itulah para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, Masya Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, apa kata sahabat Abdullah bin Salam? Pesan yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah ketika Rasulullah itu tiba di Madinah, apa itu? Yang pertama, kata Rasul, afsus salam. Afsus salam, tebarkan salam. Nek cara tiyang mriki sapa, monggo, nuwun sewu. Nek cara teng Arab mriku assalamu alaikum. Ini apa artinya hadis ini? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, Rasul tidak serta-merta kemudian ngajak sholat, monggo sholat berjamaah, kemudian monggo ayo zakat, monggo puasa, boten. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru datang di Madinah, sesuai penuturan sahabat Abdullah bin Salam, yang hendak dibangun oleh Rasulullah pertama kali adalah assalam. Bagaimana membangun kerukunan antar satu dengan yang lain, diawali dengan apa? Saling sapa, saling salam, saling mendoakan. Itu yang hendak Rasulullah ajarkan pertama kali, yang hendak Rasulullah tanamkan pertama kali kepada para sahabat di Madinah, agar mereka rukun, hidup dalam ketentraman, dalam persaudaraan. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pesan Rasulullah? Afsus salam, saling sapa, saling assalamu alaikum. Wah, niki sungguh luar biasa pesan Rasulullah. Barulah yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Wa at'imut ta'am. Pesan Rasulullah yang kedua dalam rangka membangun hubungan sosial, kerukunan antar tetangga, kerukunan antar warga, kerukunan antar jamaah masjid, kerukunan antar sesama umat Islam. Apa yang dipesankan Rasulullah awal Rasulullah kedatangannya di Madinah? Saling sapa. Yang kedua, wa at'imut ta'am, saling peduli dengan saling berbagi. Jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, hablum minan nas itu ajaran yang ditekankan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam datang itu para bapak, para ibu untuk membangun keteraturan sosial. Bahwa Islam datang untuk membangun hablum minan nas. Di samping juga hablum minallah. Oleh karena itu, para bapak, para ibu yang saya muliakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabat di Madinah, wa at'imut ta'am. Bangun, saling peduli antar satu dengan yang lain. Dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Barulah yang ketiga kata Rasul, wasilu al-arham. Bangunlah silaturahim. Bangunlah silaturahim. Karena para bapak, para ibu, silaturahim ini menjadi ukuran keimanan seseorang di dalam hadis lain. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah, termasuk kulo kalian panjenengan. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, bahwa kelak akan ada pembalasan, bahwa kelak akan ada perhitungan, bahwa kelak akan ada pertanggungjawaban, bahwa kelak kita akan dipertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dunia ini, baik dan buruk, akan ada pertanggungjawabannya kelak. Para bapak, para ibu, kita yang yakin dengan hari pertanggungjawaban itu, buktikan falyasil rahimahu. Buktikan keimanan itu. Bukan hanya dengan sholat, tapi buktikan dengan falyasil rahimahu, silaturahim. Makanya kadang para bapak, para ibu, ngapunten, enten tiyang tahajudi mempeng, tahajudi mempeng, sholat jamaah istiqomah, Al-Qur'annya hatam terus, tapi kadang sekedar menyapa pada tetangga, wah boti setengah mati. Ngapun. Kadang karo tonggo sebelah gibutan akur, tidak saling sapa. Padahal ahli tahajud, padahal ahli jamaah, padahal ahli sholat, saya bagus. Tapi ada satu hal penting yang perlu dievaluasi. Apakah hidup kita ini hanya hablum minallah saja? Rasulullah ajarkan bahwa iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari pembalasan harus kita buktikan dengan silaturahim. Jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah atau di awal kedatangan Rasulullah berada di Madinah, afsus salam, tebarkan salam, saling sapa, saling mendoakan. Wa at'imut ta'am, saling peduli dengan saling berbagi. Lalu yang ketiga, wasilu al-arham, bangun rajut tali persaudaraan. Ini semua hubungannya dengan hablum minannas. Jadi para bapak, para ibu yang satu muliakan, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan silaturahim sebagai wujud keimanan kulo kalian panjenengan. Meskipun kita berada dalam suasana seperti ini, minimal kita lewat WA, video call, atau mungkin apalah yang bisa kita lakukan. Jangan silaturahim itu kita tinggalkan hanya gara-gara COVID ini. Justru dengan silaturahim itulah yang akan memanjangkan umur kita, insya Allah Ta'ala. Jadi subhanallah, para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, barulah kemudian Rasulullah itu berpesan yang keempat. Apa itu? Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pesan Rasulullah yang keempat, bangunlah di tengah malam. Di saat orang pulas dalam tidurnya, bangunlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan ibadah salat tahajud. Apa janjinya Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga bisalam, dengan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan,
sesuai dengan apa yang diserukan oleh Allah dalam ayat ini. Bangunlah ketakwaan kepada Allah, lalu rajutlah silaturahim. Allah mengakhiri ayat ini dengan ungkapan, dengan firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah, kana ada, 'alaikum atas kalian semua, raqiba, Allah yang mengawasi kula kalian panjenengan. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalau bersembunyi dari tetangga, bersembunyi dari istri, bersembunyi dari suami, bersembunyi dari saudara, bersembunyi dari manusia, kita bisa. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihil in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Para bapak, para ibu, kita sembunyikan, kita tampakkan, sama. Yuhasibkumullah, kelak akan dihisab, akan dihitung, akan dipintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, marilah kita awali di bulan yang fitri ini, yang kita kenal dengan bulan Syawal, dengan membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Buktinya, amalul hasanati ba'daha 'ala tawal. Ya, sekarang ini buktinya. Kalau dulu kita istiqomah tahajud selama bulan Ramadan, sekarang gimana tahajud kita? Kalau tahajud kita semakin istiqomah, insya Allah itu adalah pertanda amal ibadah kita benar-benar dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali subhanallah, satu ayat ini yang berkaitan dengan silaturahim, monggo kita dialogkan. Barangkali ada yang perlu kita pertajam melalui pertanyaan. Kula semangga akan, monggo. Ada bapak atau ibu yang mau tanya berkaitan dengan tema kita silaturahim. Betul wonten? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, subhanallah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh sahabat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajul fasafahu la yanza' yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanza' wa la yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifuhu walam yurah muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisin lahu, rawahu Tirmidzi. Kalau tidak salah, ini hadisnya sahabat Abdullah bin Jabir. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan silaturahim, dalam mengajarkan hubungan sosial antar sesama manusia, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza istaqbalahu ar-rajul fasafahu la yanza' yadahu min yadi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanza'. Rasul itu pribadinya adalah pribadi yang hangat. Rasul itu bukan pribadi yang dingin. Hangat. Rasul kalau ketemu orang selalu hangat. Bahkan kehangatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan ketika ada sahabat menyambut Rasulullah lalu menjabat tangan Rasulullah. Rasul tidak mau melepas tangannya Rasulullah ini. Rasul tidak mau melepas tangan ini dari jabat tangan sampai orang ini melepas duluan.
Saking hangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ada dua orang saling berjabat tangan, maka dosa-dosa dua orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min rajulani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma. Tidaklah dua orang yang saling berjabat tangan bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali dua orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sekarang kita karena ada Covid ini sing boten purun usah lagi. Boten usah. Sing purun nggih monggo. Para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, masyaallah. Jadi Rasul itu pribadi yang hangat. Kadang silaturahim, jabat tangan, sekedar senyum kadang boten purun. Yo salaman tapi gak delok wong. Salaman tapi yo masam ngoten nggih. Masyaallah. Ini silaturahim apa gimana? Jadi silaturahim itu hangat. Silaturahim itu seperti yang Rasulullah ajarkan. Orang salaman itu hangat. Rasul menjabat tangan, tangan Rasulullah tidak dilepas sampai orang itu yang melepas duluan. Wala yasrifu wajhahu an wajhi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifu. Rasul tidak memalingkan wajah. Oleh Rasul dilihat ketika berjabat tangan, disambut, ketemu, oleh Rasul dilihat wajahnya. Rasul tidak mau memalingkan wajahnya sampai dia sendiri yang berpaling muka. Dilihat oleh Rasulullah, diperhatikan oleh Rasulullah, dipandang wajahnya dengan pandangan yang hormat, yang hangat, dan Rasul tidak mau berpaling muka sampai dia duluan yang paling muka, yang mau berpaling muka. Itulah etika yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita silaturahim. Salaman tapi kula niku nate kula nggih ya rada gelo titik-titik ngoten. Ya gelo lah ya napa nggih. Ngapunten. Salaman tapi salaman ngeten. Jadi gak didelok, salah ngene tok. Ya Allah, betapa hinanya saya ini. Gak apa-apa lah kula ngoten. Ya napa? Nggih. Dia omong-omong kali tiyang ngoten terus kula salaman. Dadi ngene tok. Gak didelok blas. Masyaallah. Tidak seperti itu etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Gimana? Hangat, hormat. Itu etika silaturahim untuk membangun kerukunan, untuk membangun persaudaraan antar satu dengan yang lain. Karena mereka itulah syuhadaullah fil ardi. Saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kerja kita. Mereka itulah kelak yang akan menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar baik di hadapan Allah, baik kepada manusia. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki kula ngaji perdana niki. Mantun Ramadan dereng ngaji. Wow injing mestinya di Sido Seremu. Katanya belum berani ngadakan pengajian gitu napa-napa. Ibu-ibu tadi pagi di Nurul Ilmi itu juga belum berani pengajian Ustaz. Gitu napa-napa. Hanya durung wani ngaji ngoten. Durung wani kumpul-kumpul. Mboten masalah. Moga-moga barokah kumpul-kumpul niki kula jenengan paringi sehat, seger waras, panjang umur. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.